Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Kiranya Allah terus mengaruniakan kepada kita damai sejahtera, kesehatan, sehingga kita boleh bersama-sama melakukan doa pagi pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memohon Allah untuk hadir bersama-sama dengan kita. Mari berdoa. Ya Allah, pagi ini kami bersyukur jika kami boleh bangun dari tidur kami dan kami boleh bersama-sama ada untuk berdoa bersama, untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan yang baru dari firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca bagian dari kitab kita dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan mulai dari ayat yang ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kasih dan damai menjadi fokus renungan kita pada pagi ini.
Kasih dan damai adalah dua kata yang tidak asing lagi bagi telinga kita. Bahkan lidah kita pun sering kali mengatakannya. Tetapi apakah menghadirkan kasih dan damai itu semudah kita mengucapkan dan mendengarkannya? Mudah, tentu saja, bagi orang-orang yang kita sayangi, bagi teman, bagi saudara, partner, bahkan kolega kita. Ya, dengan orang-orang tertentu sangat mudah kita memaafkan dan memaklumi kelakuan serta perkataan yang bisa menyakitkan hati kita. Tetapi, apakah kita bisa tidak membalas kejahatan yang dilakukan musuh kita? Apakah kita bisa tidak membalas caci maki dengan caci maki? Hal ini tentu saja tidak mudah, tetapi masih bisa kita usahakan. Saya mengutip satu poin dari buku Filosofi Teras. Demikian. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tetapi kita sepenuhnya bisa menentukan apakah kita akan terganggu atau tidak terganggu oleh perilaku orang lain. Apa yang dilakukan orang lain kepada kita adalah hal yang ada di luar kontrol kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol reaksi atau respon kita terhadap situasi saat itu. Oleh karena itu, kita boleh bersama-sama memikirkan lebih jauh. Tindakan apa yang seharusnya kita lakukan dalam situasi seperti itu? Yang pertama, mungkin kita harus menjaga jarak. Ini adalah langkah yang harus kita ambil supaya kita bisa melihat dengan jelas siapa lawan kita, apa perasaan kita, dan apa akar masalah kita. Yang kedua, berdiam diri adalah langkah yang penting untuk kita lakukan selanjutnya. Sehingga kita bisa melihat dengan pasti, kita melihat dengan jelas peristiwa yang terjadi dari kacamata lawan maupun dari kacamata kita. Dengan demikian, kita berpikir secara imbang, objektif, sehingga kita bisa lebih bijaksana. Setelah kita bergumul dengan diri kita sendiri dan mencari kehendak Allah, maka yang ketiga, saatnya kita menghampiri lawan kita. Kita berbicara dari hati ke hati. Di titik inilah kita harusnya mampu menyadari bahwa kita hendaknya membawa berkat. Kita membawa kasih. Kasih yang telah Allah ajarkan kepada kita, sehingga kita bisa tetap membawa damai bagi orang yang memusuhi kita, bagi lawan-lawan kita. Bahkan kita bisa memberikan contoh yang baik bagaimana kita tetap membawa damai dan kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Allah menolong kita.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama membawa syafaat kita ke hadirat Allah. Mari berdoa. Ya Allah yang baik, saat ini kami berdoa bagi pasien yang menderita COVID-19, baik mereka yang berada di rumah sakit maupun yang sedang melakukan isolasi mandiri. Biarlah semua boleh Tuhan jagai. Kami berdoa juga bagi para medis, dokter, perawat, dan semua tenaga kesehatan yang membantu setiap pasien yang ada di rumah sakit. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan sehingga mereka boleh berjibaku dalam keadaan ini. Kami juga berdoa bagi keluarga tenaga medis. Biarlah Allah sendiri yang memelihara mereka dengan kasih dan damai sejahtera daripadamu. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi pemerintahan kami. Kiranya Engkau memberikan kebijakan, memberikan para pemimpin bangsa kami hati dan pikiran yang hanya bertaut padamu saja. Sehingga segala kebijaksanaan boleh terjadi di dalam namamu. Pada saat ini kami juga berdoa bagi setiap kami, warga negara Indonesia. Kiranya Engkau memimpin setiap hari-hari kami yang tak menentu pada saat ini. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan sukacita hanya dari damai sejahtera yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan biarlah ya Bapa, kami boleh berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga damai-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Kami mau menaikkan seluruh doa syafaat ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, Sang Pemilik kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih Tuhan